Soal nomor 1, ini koefisien X pangkat 49 pada hasil perkalian X min 1 kali X min 2 kali X min 3 dan seterusnya sampai X min 50 adalah berapa? Ini polinomial yang kayak gini biasanya jarang diajarin di sekolah ya. Tapi coba kita bikin polanya aja supaya kita bisa lihat gimana nanti hasil akhirnya ya. Misalnya X min 1 kita kali sama X min 2. Ya, di sini kalau kita kalikan ini X pangkat 2 min 2X min X itu jadi minus 3X ya. Terus plus 2. Nah, ini kalau sampai X min 50 yang ditanyanya X pangkat 49 berarti selisih 1 ya. Nah, kalau X min 1 sama X min 2 berarti koefisien X-nya aja, koefisien X pangkat 1. Koefisien X pangkat 1-nya di sini berapa? Minus 3 kan? Coba kalau misalnya begini. X min 1 kali X min 2 kali X min 3 gitu ya. Ya berarti yang atas aja yang ini kita kaliin sama X min 3 yang belum ya. Coba, jadi gimana nih? X min 3 kita kali sama X pangkat 2 minus 3X tambah 2. Nah itu kan jadi X pangkat 3. Ya kan ini kalian aja nih. X pangkat 3 terus minus 3X kali X min 3X pangkat 2. Terus plus 2X. Gitu ya. Minus 3X pangkat 2. Plus 9X minus 6. Nah ini berarti X pangkat 3 minus 3 minus 3 ya. Minus 3 minus 3 minus 6. Nah ini minus 6X pangkat 2. Ditambah 11X minus 6. Nah misalnya ini perkaliannya sampai pangkat 3 ya. Kalau sampai pangkat 3 yang ditanyanya koefisien X kuadrat ya kan. Jadi kalau yang pertama tuh ini sampai X min 2 nih. X min 1, X min 2. Nah ditanya misalnya di sini koefisien X pangkat 1 berapa? Nah itu sama dengan minus 3 kan. Nah kalau yang ini perkaliannya sampai 3 suku gini ya. Berarti selisih 1 ya, yang ditanyanya di sini koefisien X pangkat 2-nya berapa nih? Minus 6 ya. Sekarang kalau misalnya dia sampai 50 gitu. Ya nggak mungkin kan kita kaliin satu-satu. X min 1 kali X min 2. Dan seterusnya. Sampai X min 50. Nah, pertanyaannya di sini koefisien X pangkat 49 berapa? Kelihatan nggak ini polanya harus kayak gimana? Nah, minus 3 ini tuh kita dapat dari minus dalam kurung 1 tambah 2 gitu. Nah, yang ini kita dapat dari mana? Minus dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3. Jadi, minus dari akar-akarnya nih. Jumlah akar-akarnya ini kan akar-akarnya 1, 2, 3 gitu ya. Berarti kalau misalnya koefisien X pangkat 49, ini harus gini kan, minus dalam kurung 1, gitu ya, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya, sampai 50 gitu. Nah, ini kan barisan aritmatika ya yang kayak gini. Ada 50 suku. Jadi berapa tuh? Minus N per 2. BTW rumus barisan aritmatika apa nih? Saya tulis dulu ya. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Ya, di situ kan ada 50 suku tuh. Berarti minus 50 per 2. Suku pertamanya di sini kan 1 tuh. Suku terakhirnya
50. Jadi 50 per 2 kali 51. Minus ya si tandanya ya. Ini kalau kita coret 25, berarti si buntutnya harus 5 tuh. Ya tidak lain tidak bukan, ini pasti negatif 1275. Tapi kita harus lihat polanya, ini jarang ya diajarin di sekolah nih yang kayak gini ya. Jadi ini mungkin asing buat teman-teman yang baru ikut USM ya, ini pengetahuan aja. Tapi memang udah pernah diajarin sih di bab suku banyak polinomial gitu. Ya, jadi ini nomor 1 jawaban yang tepatnya yang D. Jelas ya? Kita lanjutin lagi ke soal nomor 2. Nah, ini di sini kita dikasih persamaan logaritma itu ya. Persamaan logaritma x log 2x plus 8 minus 3 kali x log 4 tambah 1 sama dengan 0. Ya. Yang ditanya, terus dikasih tahu juga 3 pangkat x plus 4y sama dengan 1/81y-nya berapa gitu. Ya. Ini yang pertama dulu deh. Lihat bentuk ini ya. Kita kan punya x log 2x plus 8. Nah, ini kalau ada koefisien di luar, ini boleh masuk jadi pangkat nih. Jadi nanti si 3-nya masuk ke dalam. Nah, jadi kita bisa bikin ini minus x log 4 pangkat 3 gitu ya. Langsung aja deh ya, 4 pangkat 3 tuh 64. Nah, si satunya kita ubah jadi x juga. Tuh, gimana caranya? Plus x log x gini. Sama dengan 1 gitu. Sama dengan 0. Ya, ini dari persamaan 1 dulu aja. Nah, kan si basisnya udah sama nih, x semua. Nah, karena si basisnya udah sama, jadi ini nanti kita bisa tulis gini. X log 2x tambah 8 dibagi 64 gitu ya. Nah, ini kita kasih kurung juga nih. Ini baru kaliin sama x. Nah, sama dengan 0 tuh berarti x log berapa tuh? 0 tuh kan berarti di sini x log 1 ya. Kan log 1 kan. Nah, jadi ini langsung aja kita bisa tulis ini sama dengan x log 1. Nah, nanti kita dapat tuh nilai x-nya. Nah, ini kita tinggal nyamain aja. Nyamain yang ini sama yang ini gitu. Jadi kan 2x kali x deh. 2x pangkat 2 ditambah 8x. Itu kan per 64 sama dengan 1. Bisa kita tulis sama dengan 64. Gitu ya. Nah, ini bagi 2 semua. Bagi 2, ini kan 1, bagi 2, 4. Bagi 2, 16. Nah, nanti pindah ruas tuh si 16-nya. Sorry. Kok 64 dibagi 2, 16. 32-nya pindah ruas ya. Jadi, x pangkat 2 ditambah 4x minus 32 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin kan ada 2 kemungkinan nih. X plus 8. Satu lagi x negatif 4 ya. Nah, yang bikin dia jadi 0. Di sini 1 x sama dengan minus 8. Satu lagi yang ini. X sama dengan 4 gitu ya. Cuma, yang harus kita ingat, logaritma tuh nggak boleh minus gitu. Dan nggak boleh 1 si X-nya, si basisnya. Itu kan basis tuh. Kalau minus nanti maerot di kalkulator. Nggak boleh yang ini. Jadi ini nggak mungkin nih. Ya. Jadi X yang memenuhi di sini adalah 4 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke si persamaan eksponen nih. Nah, 3 pangkat X-nya 4 tuh. Ditambah 4Y sama dengan 1/81 kan 3 pangkat negatif 4. Nah, udah kita tinggal samain aja. Biasanya satu soal tuh 4 step ya kalau simak UI. Makanya skornya 4 nih kalau benar. Jadi 4 ditambah 4Y ini sama dengan minus 4 gitu. Nah, jadi 4Y di sini sama dengan negatif 8. Ya. Y-nya sendiri ini sama dengan negatif 2.
Opsi yang tepatnya di sini yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang ketiga, kurva Y sama dengan 3x kuadrat ditambah M-2x ditambah M-2 tidak memotong sumbu X. Tidak memotong ya. Ini bukan memotong, tidak memotong sumbu X. Jika memotong sumbu Y di titik mana gitu. Nah, kalimat tidak memotong itu tuh mengisyaratkan bahwa si diskriminannya tuh kudu lebih kecil dari 0. Jadi kan ini kita punya kurva Y sama dengan 3x pangkat 2 ditambah M kurang 2 X ditambah M kurang 2 ya. Nah, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu. Ini A, ini B, ini C. Nah, kalau tidak memotong sumbu X, diskriminannya itu harus lebih kecil dari 0. Diskriminan kan B kuadrat min 4AC ya. Ini kurang dari 0. Jadi, kita bisa tulis gimana nih? M kurang 2 pangkat 2 minus 4 kali A-nya tuh 3, C-nya M minus 2 ya. Nah, ini kurang dari 0. Nah, jadi berapa nih? Oke, ini kan berarti ini buat dapat nilai M-nya gimana ya? Ya, kita harus beresin nih M kuadrat. Minus 4M. Tambah 4 gitu ya, minus 12M. Terus min 12 kali minus 2 plus 24 ya. Plus 24 ini kurang dari 0 nih. Nah gini ya. Jadi M kuadrat minus 16M tambah 28 kurang dari 0. Ya jadi kan di sini kalau kita beresin berapa tuh? M min 14 sama M min 2 kurang dari 0. Yang bikin dia 0 di sini kan ada M sama dengan 14. Satu lagi M sama dengan 2 ya. Nah, jadi nilai M-nya itu akan berada di antara 2 sampai 14. Nah, kalau misalnya nilai Y-nya gimana tuh? Kan memotong sumbu Y ya. Memotong sumbu Y itu artinya nilai X-nya tuh 0. Jadi kan dari persamaan grafik yang awal nih, yang Y sama dengan 3X kuadrat tambah M min 2 X tambah M min 2. Kalau X-nya 0, X-nya ini kita ganti sama 0. Berarti kan Y-nya di sini kan sama dengan M min 2 ya. Y yang dimaksud di sini ya Y 0 gitu. Kan titik potong dengan sumbu Y itu berarti di sini X-nya tuh 0, si Y-nya ada gitu, Y 0. Ya. Nah, M-nya itu kan letaknya di antara 2 sampai 14 ya. Berarti M-nya ini sama dengan 2 ditambah Y0 gitu. Nah, ini kita substitusi aja nilai M-nya ke sini nih. Ya, jadi 2 kurang dari 2 tambah Y0 kurang dari 14. Nah, masing-masing ruas ini kita kurangin sama 2 nih. Ini kurangin 2, ini kurangin 2, ini juga kurangin 2. Gitu ya. Jadi 0 kurang dari Y0 kurang dari 12 gitu. Nah, ini si nilai Y-nya ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang C. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika X kuadrat ditambah 1/X kuadrat sama dengan 3, maka X pangkat 3 min 1/X pangkat 3 itu gimana? Ya. Nah, berarti bentuk ini ya, yang X kuadrat ditambah 1/X kuadrat dulu.
ini tuh kan sama aja kayak gini nih. X dikurangin 1/X pangkat 2 gitu ya. Nah, ini kan kalau X dikurangi 1/X pangkat 2 jadi berapa ya, bentar. X kuadrat minus 2 kali X kali 1/X berarti minus 2 aja ya. Tambah 1/X pangkat 2. Nah, ini tuh sama dengan 3 gitu kan. Oh, jadi ini kan minus 2 ya. Bentar, bentuk ini teh kalau kita kuadratin jadi kayak gitu. Jadi X kuadrat, ini saya tulis dulu deh di sini ya. Minus 2 tambah 1/X kuadrat. Nah, ini tuh sama dengan, belum tahu nilainya. Cuman kan X kuadrat ditambah 1/X kuadratnya tuh kita udah tahu nih. Ya. X kuadrat ditambah 1/X kuadratnya ini tuh kan sama dengan 3 gitu. Ya. Jadi kita bisa tulis gini. Ini 3 kurangi 2. Nah, ini sama dengan 1 ya. Terus, berarti kalau yang X pangkat 3 itu gimana tuh? Coba kalau gini ya. X minus 1/X. Nah, ini pangkat 3 gitu ya. Ini kan jadi gini nih. X pangkat 3. Terus minus 3X kuadrat kali 1/X. Jadi berapa tuh? 3X pangkat 2 kali 1/X. Terus plus 3X. Dikali 1/X pangkat 2. Terus minus 1/X pangkat 3 ya. Nah, ini jadi gimana? Ini bisa dicoret kan? Ini juga bisa dicoret. Nah, jadi ini tuh kan bisa kita tulis gini. X pangkat 3 yang pojok-pojoknya dulu deh. X pangkat 3 minus 1/X pangkat 3. Ini mah kita biarin dulu di depan gini. Terus ini minus 3-nya kita keluarin. Yang ini nih minus 3-nya nih keluarin ya. Minus 3 berarti buka kurung ini kali X. Terus ini berarti minus 1/X kan. Nah, ini gini ya. Oke. Berarti X pangkat 3 dikurangi 1/X pangkat 3 berapa? Ini yang ditanya kan. Coba ya. Ini tuh berarti sama dengan 1 kan. Si X kuadrat tambah 1/X kuadrat kurangi 2. Itu berarti 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, sebentar ya. Ini kan bisa kita peroleh dari sini nih. Nah, lihat dari persamaan yang di atas ya. Yang di atas ini tadi saya ketinggalan ngejelasin ini. X dikurangin 1/X pangkat 2. Ini kan ini sama dengan 1 nih. Akarin aja kiri kanan. Ya, ini diakarin kiri kanan. Karena kan kita nanti dapat bentuk X kurang 1/X tuh. Nah, ini gini ya. Jadi berapa nih? X kurang 1/X aja. Ini sama dengan 1 gitu. Ya. Nah, lihat gerak bentuk yang X kurang 1/X ini. Ini kan muncul di sini nih. Jadi 1 dipangkatin 3 berapa? 1 kan? Ini juga 1. Jadi 1 sama dengan, nah bentuk ini yang ditanya nih. X pangkat 3 dikurang 1/X pangkat 3. Kurangi 3 kali 1 jadi minus 3 kan? Karena yang ininya 1 nih. Ya, jadi sebagai akibat nanti di sini saya tulis ini aja ya. X pangkat 3 dikurangi 1/X pangkat 3. Ini sama dengan, nah si minus 3-nya ini nanti pindah ruas ke sebelah kiri. Pindah ruas ya ini jadi berapa tuh nilainya? 1 tambah 3, 4 kan? Ya, ini manipulasi aljabarnya harus bisa ya. Ini B, jawabannya ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 5.
Garis G membagi lingkaran 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat minus 8x plus 4y minus 22. Gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini kita bagi 2 aja dulu semua tuh. Karena persamaan lingkaran yang asli mah kan x kuadrat tambah y kuadrat dan seterusnya gitu ya. Jadi persamaan lingkarannya di sini kita bisa tulis gini. X pangkat 2 ditambah y pangkat 2 bagi 2 semua tuh. Jadi min 4x tambah 2y min 11 sama dengan 0. Kan 0 bagi 2 mah 0 ya. Nah, si pusat lingkarannya berapa? Pusat mah lihat koefisien A sama B-nya. Ini A, ini B. Kan pusat tuh min setengah A, koma min setengah B ya. Jadi pusatnya min setengah kali minus 4 itu 2. Min setengah kali 2 itu min 1. Nah, ini pusatnya. Ya kan, jadi garis G itu katanya membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama. Ceritanya ini garis G gitu. Nah, garis G sejajar dengan garis X sama dengan X min 3Y sama dengan 5 gitu ya. Maka persamaan garis G gimana gitu ya. Nah, sekarang persamaan garis. Kalau persamaan garis G itu kan X minus 3Y sama dengan 5. Berarti gradiennya nanti sama. Karena dia sejajar gitu. Ya. Coba di sini ya. Itu X min 3Y. Ini kalau kita mau nembak ya misalnya. X min 3Y. Jadi polanya juga harus X min 3Y. Polanya tuh harus gini ya. Karena dia sejajar gitu. Kalau sejajar kan gradiennya sama. Jadi persamanya harus gini nih. X min 3Y sama dengan C gitu. Ya. Yang mana nih kalau mau nembak ya? Kalau nggak A, ya yang B gitu. Yang C, D sama E udah pasti salah. Ya. Nah, sekarang kalau kita substitusi pusatnya, si C-nya berapa tuh? Persamaan garis G, berarti X-nya 2 ya. 2 minus 3 kali min 1, jadi 2 plus 3 ya. Itu sama dengan 5 C-nya. Ya, berarti C-nya sama dengan 5 di sini. Ya udah persamaan garis G ya si garis G sejajar dengan garis X min 3Y sama dengan 5 ya itu garis G-nya ya. X minus 3Y sama dengan 5. Ya. Ini yang B ya. Jawabannya. Jadi si garis G itu si garis yang sejajar itu sendiri. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 6, diketahui P dan Q ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 4x pangkat 2 minus 4k plus 8x plus 4k min 1. Ya. Terus P, K, sama Q adalah 3 suku pertama barisan aritmatika. Suku keempatnya berapa? Berarti kita harus cari tuh nilai P, K, Q. Semuanya harus kita cari di sini. Gimana nih caranya? Yang pertama ya, kita punya 4x pangkat 2 minus dalam kurung 4k plus 8 x tambah 4k min 1. Tahu dong mana A, B sama C-nya. Ini A, ini B, yang ini C ya. Ya sama dengan 0 ya. Ini A-nya, ini B-nya, ini C. Coba sekarang kita cari jumlah akar-akar aja ya. Kan akar-akarnya di sini dikasih tahu nih P sama Q. Jadi P tambah Q aja. Saya cari jumlah akar-akar di sini. Berarti kan rumusnya min B per A nih. Berarti minus 4K plus 8 ya, ini 4K tambah 8. Dibagi A-nya tuh 4. Ya berarti di sini kan K plus 2 tuh. Sekarang kalau P kali Q 4. Itu kan rumusnya C per A ya. C per A.
Nah, ini jadi 4K-1 per 4 gitu ya. Terus barisan aritmatika itu kan P, K, sama Q ya. Itu urut tuh. P, K, sama Q. Coba sebentar ya. Ini P, K, sama Q. Berarti kalau suku pertamanya tuh P, suku keduanya Q. Bentar. Ini kan kalau misalnya P plus Q itu berarti suku pertama tambah suku ketiga. Bedanya aja ya, berapa nih bedanya? Bedanya tuh berarti K dikurang P. Ini tuh sama dengan Q dikurangi K gitu ya. Jadi 2K. Lihatnya yang ini yang kedua nih. Ini minus K-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Kalau barisan aritmatika kan sih bedanya sama selisihnya ya. K kurang P gitu. Kalau yang ini ya Q kurang K gitu. Nah, ini kita samain gitu. Jadi si K-nya ini kita temuin 2K ini sama dengan P tambah Q. Jadi 2K ini sama dengan K tambah 2 gitu ya. Nah, jadi si K-nya sama dengan 2. Nah, baru dapat si K-nya doang nih 2 ya. Berarti P kali Q berapa di sini? P Q kan sama dengan 4K-1 per 4 tuh. Berarti ini K-nya kita ganti aja langsung sama 2. Ke sini ya. 4 kali 2, 8. 8 kurang 1. 7 per 4. Waduh, ini pecahan nih. Ya, 7 per 4. Berarti K plus 2, 7 per 4 tambah 2. 2 tambah 2 itu 4 ya. Jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya jadi gimana nih? Yang akar-akarnya 4 sama 7 per 4 tuh jadi X kuadrat. Dikurangin 4X. Tambah 7 per 4 gitu kan. Ya. Sama dengan 0. Ini ya. Berarti ini kita kali 4 aja deh. 4X pangkat 2 minus 16X tambah 7 sama dengan 0. Nah, itu kan si persamaan kuadrat yang awal, yang ini nih. Akar-akarnya katanya P sama Q. Jadi kita faktorin aja buat dapat nilai P sama Q-nya. Jadi kita punya 4X pangkat 2 minus 16X tambah 7 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin, 4 tuh kan 4 sama 1 nih ya. 4 sama 1 faktornya. Nah, kalau misalnya 7 sama 1. 4 jangan 4 sama 1 deh. Coba 2 sama 2. Supaya nanti kalau kita jumlahin, bisa ngasilin angka yang di tengah-tengah nih. Yang di tengah-tengahnya kan minus 16. Ini misalnya X gitu ya. Ini X. Nanti kan tinggal kita cross, maksud saya tuh gini nih. 2X kali 1 teh kan 2X. Terus 2X kali 7. 14X gitu ya. Supaya hasilnya jadi negatif 16 tuh kudu gimana gitu. Yang ininya harus minus nih. Ini kudu minus, ini juga kudu minus tuh. Ya, jadi nanti kan kita bisa dapat nilai faktornya tuh 2X min 7 sama 2X min 1 ya. Nah, berarti di sini X-nya kita dapat si pembuat nolnya nih. Ini X-nya sama dengan 7 per 2. Yang ini X-nya sama dengan setengah. Nah, berarti si P-nya berapa? Nah, ini P-nya itu kan kurang dari Q ya. Q lebih dari P, berarti P-nya setengah. P-nya setengah. Si Q-nya 7 per 2 ya. Berarti barisannya gini ya tuh. Setengah tuh 0,5. Terus K tuh kan 2. Terus 7 per 2 tuh kan 3,5 ya. Ini berarti tambah berapa nih? Tambah 1,5. Ini tambah 1,5. Nah, sekarang ini tambah 1,5 juga. Nah, itu suku keempat tuh. Jadi 3,5 tambah 1,5, 5 kan. Ya.
Jadi kita simpulin di sini suku keempatnya sama dengan 5. Ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang B. Ya berapa step ya di sini? Kalau kita lihat ini 1. Ya, terus udah gitu harus lihat jumlahnya ini 2. 3. Terus ke barisan 4. 4 langkah ya, 4 step, satu soal. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal yang ketujuh, f aksen X dan f double aksen X itu menyatakan turunan pertama dan kedua dari fx ya. Nah, itu fx katanya sama dengan f double aksen X. F double aksen 1 kali akar X tambah 1/X. Nah, oke, berarti di sini kan fx yang ditanya f aksen 1 ya. Sama dengan f double aksen. Ini 1 kali X pangkat setengah ya. Ini X pangkat setengah tambah X pangkat min 1. Berarti turunan pertamanya gimana? Turunan pertama mah yang bentuk akar biarin aja ya, bentuk akar. Ini berarti F double aksen X-nya. Bentar ya. Ini berarti kan fx-nya F double aksen X pangkat setengah tambah X pangkat min 1. Ya. Waduh, ini berarti harus turunin jadi turunan ketiga dong. Ini saya misalin aja dulu deh ya. Nanti dulu jadi biar dituruninnya belakangan aja gitu. Ya. Ini saya misalin sama variabel lain. Saya misalin C aja gitu ya. Jadi gini nih. Si fx-nya dulu aja. Fx tuh saya punya bentuknya gini. Cx pangkat setengah. Itu kan bentuk turunan perkalian tuh. Ditambah X pangkat min setengah. Kenapa ini saya misalin C? Karena F double aksen dihitung di 1. Ya, dihitung di 1. Itu kan hasilnya pasti konstan gitu, pasti angka. Nah, jadi ini kalau diturunin gimana? Ini jadi X pangkat setengah mah ini kan gampang, jadi setengahnya ke depan. Terus C X pangkat negatif setengah. Terus ini min 1/X ya, jadi min X pangkat negatif 2 gitu ya. Nah, sekarang kita turunin lagi nih. Sekali lagi, F double aksennya gimana? Kalau udah dihitung di angka 1 ya pasti hasilnya tadi konstan gitu. Jadi setengah kali min setengah itu kan min 1/4. Ini sama dengan min 1/4. Gitu ya. C X pangkat negatif setengah negatif 1 itu negatif 3/2 ya. Kan si pangkatnya kudu dikurangin 1 kan. Terus minus 2-nya ini ke depan. Jadi plus 2. X pangkat negatif 3. Nah, sekarang kita hitung F double aksen di 1. Bisa dong. Nah, ini kayak gini kan. Jadi ini sama dengan min 1/4 C. Gitu ya, min 1/4 C. Tambah 2. Nah, dapat nih min 1/4 C tambah 2. Berarti kan tadi saya misalin si F double aksennya awal-awal sama apa nih? Sama C. Lihat yang ini kan. Ini C kan. Berarti ini tuh kudu sama dengan C gitu. Ya. Ini jadi saya tulisnya gini nih. Bentar ya. Sorry. Ini miring. Nah, ini saya pindahin ya ke sini.
supaya enakeun. Tadi F double aksen satunya kan saya misalin dengan C. Jadi C ini sama dengan min 1/4 C tambah 2. Nah, jadi 5/4 C ini sama dengan 2. Si C-nya sendiri kita dapat di sini. 8/5 kan. Nah, sekarang buat tahu turunan pertama dihitung di 1, kita masukin aja ke rumus yang ini ya. C-nya kan udah tahu tuh. Jadi berapa? Jadi setengah C. Setengah kali 8/5. C-nya 1 kan. Kurangin 1. Nah, gini. Ini bisa kita coret nih. Jadi 4/5 dikurang 1. Min 1/5 ya. Ya. Ini buat menentukan F aksen dihitung di 1. Menentukan F aksen di 1 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika vektor tak 0, A dan B memenuhi A plus B, gitu ya, sama dengan mutlak A min B, maka vektor A dan B ini kayak gimana? Ya udah aja ini kuadrat ini, kalau jumlah vektor kan gini, A kuadrat tambah B kuadrat. Plus 2AB cos theta. Kalau selisih kan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos theta gitu ya. Ininya habis kan. Jadi 4AB cos theta sama dengan 0. Ya. A sama B kan nggak 0, berarti ya cos theta-nya sama dengan 0. Nah, cos berapa yang 0? 90 kan? Ya, jadi membentuk sudut 90 derajat, udah jelas itu mah jawaban yang tepat di sini yang A ya. Soal nomor 9. Dalam satu ruangan terdapat 5 pasang suami istri. Jika dipilih 2 orang secara acak, peluang terpilihnya pasangan suami istri jadi pasutri ya. Pasangan suami istri. Nah, di sini kan pasangan suami istri cuma ada 5 ya. Jadi peluangnya sama dengan 5 banding total semua orangnya itu kan ada 10. Pilih 2 secara acak, jadi 10C2. Ya, jadi ini 5 dibagi 10C2 itu berarti 10 kali 9 bagi 1 kali 2. Ini kan coret nih, ini jadi 5, coret sama yang atas. Udah nih kita dapat 1/9 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A. Lanjut lagi ke soal nomor 10. Diketahui A ini matriks ukurannya 3 kali 3 gitu. Jika A adalah matriks singular, maka nilai A berapa? Nah, ini pakai sarus aja nih. Ya. Pakai sarus. Kalau matriks singular tuh matriks yang determinannya 0. Jadi A 1 A ini ya. Ini 2 A 2 3 4 5 terus salin 2 kolom pertama di sini ya. 2 kolom pertama nih saya copy paste aja. Salin sini ya. Nah, unsur-unsur yang saling diagonalnya ini kita kaliin aja nih. Nah, ini berapa nih? Ini tambahin. Jadi 5 kali A itu 5A pangkat 2. 2 kali 4 kali A itu 8A. 3 kali 2 6. Beres kan? Kurangin yang ini. Nih, yang warna merah nih. Itu 3A kuadrat tambah 8A tambah 10. Nah, jadi 2A kuadrat
6 kurang 10 minus 4 ya. Ini kudu sama dengan 0. Jadi 2A dikali A minus 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, nilai A-nya berapa? Jadi di sini 2A dikali A. Oh, sorry. Ini salah ngefaktorin saya. 2-nya yang dikeluarin ya. Jadi 2 kali A pangkat 2 minus 2 sama dengan 0. Oh, jadi A kuadrat sama dengan 2 dong. A-nya plus minus akar 2 jadi. Nah, ini jawaban yang tepat yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan mutlak. Nah, ini tandanya lebih kecil kan? Kalau lebih kecil berarti nanti diapit nih, saling mengapit. 2-nya sini kita buat jadi kayak gini, jadi min 2. X lebih kecil dari X kuadrat. Min X, min 4. Kurang dari 2. Ya, nanti tinggal kita iris satu-satu. Yang sebelah kiri dulu deh, yang ini dulu. Ya. Itu kan jadi X kuadrat. Min X, min 4. Itu teh jadi besar sama dengan minus 2. Nah, kalau yang kanan, yang ini. Ya. X kuadrat, min X, min 4, kurang dari 2. Nah, ini beresin. X kuadrat min X, min 4 tambah 2 jadi minus 2, besar 0. Yang kanan jadi X kuadrat, min X, min 6, kurang dari 0. Nah, ini kalau difaktorin, X min 2 kali X plus 1 besar 0. Yang ini jadi X min 3, X plus 2, kurang dari 0. Ya. Yang ini ya, pembuat nolnya berapa nih? X sama dengan 2. Satu lagi X sama dengan min 1. Nah, karena tandanya itu lebih besar dari, langsung aja kita nggak usah bikin garis bilangan. Udah hafal kan ini mah berkali-kali. Jadi di sini X kurang dari yang minus, kurang dari min 1. Atau X besar 2. Nah, kalau yang ini, X sama dengan 3, sama X sama dengan minus 2. Jadi X-nya nanti di antara minus 2 sampai 3. Ya, kalau nggak kebayang mau pakai garis bilangan juga nggak apa-apa ya. Ini ada min 1, kita bikin aja ya semua. Ada minus 2 dulu. Di sini ada minus 1. Terus ada 2. Ada 3. Syarat pertama, kurang dari min 1, berarti ke sebelah kiri. Terus besar 2, berarti ke kanan, yang ini kan. Ya, ini buat syarat yang pertama nih, yang ini. Syarat yang kedua, minus 2 sampai 3. Berarti yang ini nih. Nah, yang kena irisan semua yang mana tuh? Yang kena 2 warna. Yang ini kan. Dari minus 2 sampai min 1, terus 2 sampai 3. Ya. Ini X-nya. Jadi X-nya nanti bakal ada di antara min 2 sampai 1. Sampai min 1 maksudnya. Atau X-nya di antara 2 sampai 3 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Misalkan M dan N itu adalah bilangan bulat dan merupakan akar-akar persamaan X kuadrat min 10X tambah B sama dengan 0. Maka nilai B agar MN maksimum berapa? Di sini kan M tambah N dulu ya. M tambah N itu sama dengan min B per A tuh.
B-nya kan itu min 10 di sini. A-nya 1, koefisien X kuadrat. B-nya min 10. C-nya itu B gitu ya. Jadi min 10 itu sama dengan 10. Terus M kali N itu sama dengan B. B per 1 ya, kan C per A. Ini B ya. Nah, jadi yang ditanya di sini nilai B agar Mn maksimum. Ya. Jadi, misal kita bikin aja fungsinya dalam M gitu ya. Kalau kita bikin fungsinya dalam M gimana nih? Jadi di sini M tambah N sama dengan 10, N-nya 10 kurang M ya. Nah, berarti di sini kan itu akar M sama N tuh akar-akarnya. Ganti aja sih X-nya sama ini. Sama 10 min M gitu ya. Coba nilai B. Sorry. Ini kan M kali N sama dengan B, yang ditanya nilai B-nya. Tar ya. Terus saya bingung, banyak banget variabelnya. Oh, ini N-nya 10 min M nih. Jadi di sini M dikali 10 min M. Itu kan sama dengan B. Ya. Jadi di sini 10M minus M kuadrat sama dengan B. Berarti kan M kuadrat min 10M. Pindah ruas aja ya. Plus B. Kita cari aja di sini sumbu simetrinya berapa nih. Jadi sumbu simetrinya buat cari M simetri ya. Biasanya kan X simetri. Ini M simetri. Itu min B per 2A ya. Min B per 2A. Nah ini A-nya tuh 1, B-nya tuh min 10, C-nya B. Ya ini tuh A, B, C-nya nih. Ini A, ini B, ini C gitu. Jadi min 10 tuh kan 10 per 2, berarti 5 tuh M-nya 5. Nah, berarti buat dapat nilai B-nya substitusi nanti si 5-nya ke sini. Ya. Jadi nilai B sama dengan 5 dikali 10 kurang 5. B-nya sama dengan 5 kali 5. B-nya 25 ya. Ini opsi yang tepat yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika G2X plus 1 sama dengan 4X kuadrat tambah 4X tambah 1, terus Fx-nya sama dengan akar X plus 5, maka pernyataan berikut yang benar yang mana ya? Nah, ini kita lihatnya ini bentuk yang sebelah kanan. Yang ini. Nah, itu teh sama aja kayak gini nih. Ini kan G2X plus 1. Itu kalau kita ngeh ya. Ini teh sama kayak gini. 2X plus 1 kuadrat gitu. Lihat gerak bentuknya. Ya. Jadi ini mah sama aja kayak gini dong. GX sama dengan X kuadrat gitu. Ya. Fx-nya sama dengan akar X plus 5. Nah, coba cek pernyataan yang mana ya, yang gampang dulu aja deh ya. Coba pernyataan yang ini dulu deh. Yang gampang dulu, yang mana nih ya? Yang satu kan susah tuh. GOF. Atau oke lah, dari satu dulu ya.
GOF. Berarti di sini akar X plus 5 dikuadratin. Ini kan jadi X. Akar X plus 5 dikuadratin. Udah aja biarin dulu ya. Terus anggap aja ini fungsinya fungsi H gitu. Itu kan komposisinya 3 kali. GOF ini kan H. Ya. Jadi G dihitung di H gimana? Setelah G dihitung di H. Berarti akar X plus 5 kuadratnya dikuadratin lagi gitu. Ya, jadi akar X plus 5 pangkat 4 dong. Ini ya. Berapa nih akar X plus 5 pangkat 4? Wah, ini panjang ya. Udah jelas sih pasti jadi X kuadrat ini ya. Ini nggak cocok aja ya, buntutnya 5 pangkat 4 aja. Kita lihat 5 pangkat 4, 5 kali 5. 25 kali 5, 125. Di sini 235. Sementara ini 5 kalau kita pangkatin 4 aja udah 625. Jadi satu udah pasti salah. 1 salah, 3 salah. Coba pernyataan 2 ya. F dihitung di 0. F dihitung di 0 itu kan 5. Akar 0 tambah 5 kan. Nah, berarti kalau GX-nya X kuadrat, anggap aja berarti Y sama dengan X kuadrat. X-nya itu berarti sama dengan plus minus akar Y ya. Nah, berarti di sini G inverse dihitung di X itu teh sama dengan plus minus akar X. Sekarang G inverse dihitung di F0. Tadi F0 kita udah dapet. F0 5 kan. Nah, ini 5. Itu sama dengan plus minus akar 5. Ini salah nih. Gitu. Kalau FOGX, FOG ya, dikuadratin, coba pernyataan keempat doang ya. FOG berarti F dihitung di G. Dikuadratin. Akar X kuadrat itu berarti kan X tambah 5. Dikuadratin. Ini X kuadrat ditambah 10X tambah 25. Nah, ini 4 aja nih yang benar nih ya. Yang atas nggak benar. Kenapa? Karena harusnya akar 5 juga bisa. Itu yang nomor 2-nya ya. Jadi ini benar nih. Pernyataan yang tepat di sini 4 aja. Gitu ya. Soal nomor 14. 5 bilangan bulat positif A, B, C, D, dan E rata-rata adalah 28 ya. Rata-rata A, B, C itu adalah 28. Oh iya, maksudnya rata-rata 3 bilangan pertama itu tuh 28 gitu ya. Dan rata-rata kelima bilangan tersebut adalah 34. Ya. Berarti kita anggap aja flat ya. Kita kan punya 5 data nih. A, B, C, D, E. Anggap aja A, B, sama C flat semua 28 gitu. Ya, berarti A tambah B tambah C ya ini 28 kali 3 ya. 3 kali 28 berapa tuh? 84 ya. Terus, ini dikasih tahu nih. A sama dengan 20. Ya, berarti 20 tambah B tambah C sama dengan 84. Berarti B tambah C-nya
64 ya. Terus rata-rata 5 bilangan 34. Berarti A tambah B tambah C ini mah jelas udah jadi 84 aja ya. 84 tambah D tambah E per 5 sama dengan 34. Atau langsung aja nih kita kaliin aja 34. 5 kali 34 gitu. Ini sama dengan 170 kan. Berarti buat nyari D tambah E nya gimana? D tambah E nya 170 dikurangi 84 berapa tuh? 86. Jadi kita punya dua persamaan ini nih. B tambah C 64, D tambah E 86. Ya. Ini dua pasang bilangan nih, yang saling ngikatnya ini nih. Coba kita cek opsinya satu-satu nih, uji setiap pernyataan. Nomor 1, rata-rata D dan E adalah 43, berarti D tambah E bagi 2, karena dua bilangan doang tuh. Sama dengan 86 dibagi 2, ini 43. Nah ini benar ya. Ini benar, satu benar, oh 3 udah pasti benar. Pernyataan kedua nih. Bilangan D terbesar yang mungkin adalah 42. Ya. Oh ini ada syarat lagi. 21 kurang sama dengan B kurang sama dengan C kurang sama dengan D kurang sama dengan E ya. Coba ya. Berarti di sini itu tuh syaratnya kan D kurang sama dengan E ya. Gimana nih? Rata-rata D dan E itu adalah 43. Itu mah udah benar. Coba kalau D tambah E-nya 86 aja ya. Berarti ini D-nya 43. E-nya 43. Ini masih memenuhi syarat nih. Ya. Sekarang kalau misalnya D-nya itu 42 aja. Kalau 42. D-nya 42, berarti E-nya berapa? 44. Ini masih memenuhi ya. Kalau D-nya 41, ya ini kalau D-nya 41 ini jelas memenuhi nih. E-nya 45. Kan bilangan bulat ya. Berarti coba-coba lagi ya. Karena kalau misalnya D-nya lebih dari 43 ya. Umpamanya D-nya kita pakai 44 aja ya. E-nya 42. Ini udah melanggar syarat yang ngurut ini nih. Kan D kurang sama dengan E nih. D kurang sama dengan E. Ini mah D lebih dari sama dengan E kalau kayak gini. Jadi udah maksimalnya dia 43 gitu. Ya. Maksimal 43. Jadi D terbesar yang mungkin adalah 42. Sebentar ya. Ini D terbesar yang mungkin adalah 42. Kalau D-nya 42, bukannya D terbesar yang mungkin ini 43. Nah 43 juga masih boleh. Jadi ini salah nih. Dua salah ya 4 udah pasti salah ya. Jadi jawaban yang tepat itu di sini 1 dan 3 nih. 1 dan 3 benar. Ya. Soal nomor 15.
Jika grafik Y sama dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah 2X tambah 1 mempunyai garis singgung mendatar di P dan Q, masing-masing di absis 1 dan 2/3, maka ini grafiknya kan Y sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 tambah 2X tambah 1. Ya. Berarti punya garis singgung mendatar, gradiennya 0 dong. Gradiennya gimana nih? Turunan pertama nih. Di 3AX pangkat 2 tambah 2BX tambah 2 sama dengan 0. Ya. Di absis 1 dan 2/3. Gitu ya. Ini punya garis singgung mendatar. Oke, berarti ini ya. Akar-akarnya tuh 1 sama 2/3 nih. Coba ya. Sini berarti kita masukin dulu aja. X-nya 1. Kalau X-nya 1 gimana nih? 3A ditambah 2B tambah 2 sama dengan 0. Ini pernyataan 1 ya. Jadi 3A tambah 2B sama dengan negatif 2. Nah ini benar nih. 1 benar, 3 pasti benar. Grafik melalui 2 19/3. Ya. Coba yang kedua. Melalui 2X-nya 2 ya. Jadi 3A dikali 4, sebentar ya. Substitusi aja X-nya 2 nih. Y-nya sama dengan AX pangkat 3 kan. A dikali X pangkat 3, X-nya tuh berarti 8. Ditambah B dikali 4. Tambah 4 tambah 1. Ya, masukin ke sini. Si 2-nya ya. Oh, A sama B-nya kita belum tahu ya. Buat tahu A sama B-nya gimana? Ini pakai jumlah akar-akar deh. Ya, kita lihat dulu di sini. Pakai jumlah akar-akar aja. Ini jumlah akar-akar berarti min B per A kan. Berarti jumlah akar-akarnya ini 2B/3A min B per A ya. Sama dengan 1 tambah 2/3. Jadi ini berapa nih? Langsung aja deh, 5/3 ya. Terus kalau pakai hasil kali akar-akar tinggal C per A kan. C-nya 2. Jadi 2/3A ini sama dengan 1 kali 2/3 itu 2/3. Oke, berarti dari sini kita langsung dapat nih. 3A sama dengan 3 tuh. A-nya 1. B-nya berapa? Jadi minus 2/3 sama dengan 5/3. Ini B ya. 3-nya buang, berarti B-nya dapat min 5/2 ya. Berarti A-nya 1. Ini kita ganti lagi ke bawah ya. 1 kali 8, 8. Min 5/2 kali 4 tambah 5. Ya. Ini 2, 8 kurang 10. Min 2 tambah 5, 3. Bukan 19/3, ini salah nih. Udah yang keempatnya udah pasti salah ya. Nggak usah dicek lagi, kan 1 benar, 3 pasti benar. Opsi yang tepat di sini yang B gitu.